Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Jolat Relief. Hari ini kita akan mereview bagaimana sih cara pembuatan karya seni patung batu. Untuk itu langsung saja kita bertanya kepada ahlinya, yaitu bersama Gus Anton. Assalamualaikum Gus Anton, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Mas. Ya, Gus, boleh bertanya nih Gus. Ini kan saya ini ingin tahu Gus proses pembuatan karya seni yang dibuat Gus Anton ini. Ini patung apa Gus kalau boleh tahu Gus? Patung Buddha duduk bersemedi, tapi posenya pose kayak penghormatan, Mas. Oh begitu. Gus ini sudah berapa persen Gus ini Gus? Ini sudah 85%, Mas. Oh sudah 85%. Ya, Ya Gus, ini kan biasanya itu kan baju Buddha ini kan biasanya itu nggak ada kembang-kembangnya gini Gus, daun-daunan. Nah ini memang Gus Anton ini mengembangkan seni katanya Gus Anton atau gimana Gus? ya sebenarnya ini kan ini, Mas. Sebenarnya kan nggak ada seperti bunga-bunga seperti gini ya. Ya. Kita pengembangan aja. Oh pengembangan. Pengembangan di seni modern ini ya. Ya. Jadi begini, Mas ya. Kalau kita itu berbicara soal apa? Patung Buddha begini. Ya. Pastinya orang yang mendengar itu kan akhirnya tertuju ke agama Ya. ke agama Buddha gitu. Ya. Terus walaupun ke agama Buddha terus juga ngapain. Ya Gus. Jadi kita itu apa ya? Istilahnya itu zaman sekarang apalagi, Mas ya. Zaman sekarang itu sudah banyak orang yang pola pikirnya itu nggak seperti dulu lagi. Ya. Sekarang itu sudah luas, sudah apa sangat signifikan sekali untuk menelusuri, ya, menilai, memahami akan seni dan budaya dan juga agama juga. Oh begitu Gus. Jadi nggak seperti dulu lagi, Mas. Ya. Kayak seperti gini ini kan apa pesanan dari customer ya, yang mana mereka itu untuk apa? Untuk ditaruh di dalam ataupun di luar rumahnya ya. Oh jadi gini Gus. Ini pesanannya itu dari mohon maaf dari orang beragama Buddha atau memang itu untuk hiasan di rumah Gus? Yang jelas untuk hiasan di rumah. Oh iya. Untuk hiasan di rumah, yang mana mereka itu menaruhnya di luar ataupun di dalam rumahnya itu untuk mengenang dan bisa untuk apa? Memberikan sebuah apa ya? Pencerahan terhadap orang-orang yang belum tahu. Oh begitu. Akan sejarah tempo dulu. Ya. Jadi terjadinya proses peradaban ya. Proses peradaban seni ataupun budaya di Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, kan melalui proses dari apa? Ageman Buddha, Hindu, Kapitayan, Ya. Kristen, Islam, kan begitu, Mas. Oh begitu. Ya Gus. Boleh saya tanya ini Gus. Ini kan di atas rambut ini kan apa ya? Kalau saya tuh melihat itu kuncung ya Gus. Nah, Ya. ini kok kayak bunga-bunga itu juga perkembangan juga ya Gus ya? Ya, ini kan apa ada Mas. Ini barang orinya ini ada kalau seperti gini. Ini kan ini kan apa namanya vertikal Mas ya. Jadi tertuju kepada sang pencipta. Jadi filosofinya itu seperti gitu. Oh begitu Gus. Ya. Jadi makanya apa? Kita itu
membuat seperti begini adanya, harapan kita itu apa? Harapan kita ke depan bahkan nantinya itu bisa untuk memberikan apa makna arti tersendiri, ya kan? Biar apa? Kita itu pola pikir kita itu semakin lama itu nggak semakin kerdil adanya, akan tetapi semakin dewasa, semakin luas, semakin dalam, dalam apa? Dalam menilai sesuatu, ya. Jadi nggak termakan oleh sesuatu yang baru masuk, ya kan? Baik agama A, B, C ataupun D, baik seni budaya A, B, C ataupun D, sebenarnya kesemuanya itu tertuju pada kebenaran sejati, kok, Mas. Jadi apa? Sebenarnya manusia itu kan sejak zaman dulu sampai sekarang itu kan sama, hanya pola berpikirnya aja yang berbeda. Oh, begitu. Jadi kita dihidupkan untuk zaman sekarang ini, yang jelas itu jangan sampai sama lah dengan apa pola pikirnya, dengan orang-orang yang pola pikirnya itu sempit dan kerdil. Oh iya. Sehingga memperbodoh pola pikir kita sendiri-sendiri, Mas. Itu loh. Ya. Boleh tanya, Gus. Ini kalau nggak salah ini Candi Bajak Ratu ya, Gus, ini, Gus? Ya, ini kan apa replika mini ya. Ya. Jadi miniatur kita bikin seperti gini adanya itu kan ya juga untuk apa? Hiasan-hiasan rumah, ya kan. Di samping untuk hiasan rumah memperindah, ya kan, paling tidak itu orang itu bisa ketika melihatnya itu bisa mengingatkan lah, bisa mengingatkan akan oh leluhur kita dulu itu mempunyai sebuah karya seni dan budayanya itu ada seperti candi seperti gini. Oh iya. Gus, ini terbuat dari apa, Gus? Ini terbuat dari tanah liat, Mas. Oh, tanah liat. Ya, Kalau nggak salah itu namanya terakota ya, Gus? terakota. Ya. Jadi ini teman-teman Nusantara. Jadi ini adalah terakota yang mana itu terbuat dari material tanah lempung ya, kalau kita itu Ya, menyebutnya di sini itu tanah lempung, tanah liat. Ya. Nah, ini namanya terakota. Nah, zaman dahulu, Gus, terakota sudah ada, Gus. Sejak zaman dahulu itu, Gus. sejak zaman dulu itu sudah ada, Mas. Dan yang jelas apa ini kita memberikan sebuah narasi ya, biar untuk sebuah apa acuan ya, untuk acuan pada masyarakat kita ya Nusantara, Ya. biar apa peradaban yang ada di luar negeri atau bangsa-bangsa yang sudah maju ya, atau negara-negara yang sudah maju, mereka itu sangat mengagumi sekali ya, seni dan budaya tinggalan leluhur kita dulu. Sampai-sampai barang-barang peninggalan nenek moyang kita itu banyak yang ada di luar negeri. Itu salah satu bukti bahwasanya mereka itu ingin mempelajari, sangat kagum dan ingin mempelajarinya. Ya, Gus, ya, Gus. Gitu loh. Berarti paling tidak kalau mereka itu ingin mempelajarinya, kagum dan mempelajarinya akan seni dan budaya tinggalan leluhur kita dulu, itu paling tidak kita itu harus cepat tanggap bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita dulu itu ternyata sangat dikagumi dan ingin dipelajari oleh negara-negara lain. Oh ya, jadi gini pertanyaannya tuh. Ini kan negara lain itu sangat mengagumi atas seni budayanya nenek moyang kita di Nusantara ini. Nah, ini kalau saya melihat patung andesit ya, Gus, ini. Batu andesit. Kalau nggak salah, kalau saya itu melihat itu batu andesit itu batu yang memang sangat keras, dan mungkin negara lain itu pasti kalau memahatnya itu butuh
tenaga yang sangat tinggi juga ya Gus ya. Gini loh Mas ya, yang jelas jangankan apa menciptakan sebuah karya seperti gini ya. Ya. Di luar negeri itu sumber daya alamnya itu sangat-sangat ketat Mas, undang-undang lingkungan. Ya kan? Apalagi mereka-mereka mengambilnya dengan kapasitas yang besar seperti di negara kita ini, nggak bisa Mas. Yang jelas apalagi untuk menciptakan seperti gini kan perlu proses panjang untuk Ya. untuk apa mempelajarinya, untuk belajarnya. Sehingga mereka-mereka dan juga mereka-mereka itu yang jelas sejarahnya itu kalah tua adanya peradabannya dengan ini, dengan yang ada di sini Mas. Oh, Gitu loh. baik Gus, untuk closing statement untuk video kali ini boleh diceritakan Gus? Ya Mas, yang jelas saya berpesan dan dalam video kali ini ya, untuk saudara-saudaraku se-Nusantara ya, ayo kita bersama-sama. Semakin lama itu semakin kita itu pola pikir kita itu mesti harus semakin dewasa, semakin maju adanya. Jangan mudah terkontaminasi dengan adanya apa agama-agama tertentu yang menakut-nakuti akan ini dosa lah, ini apalah. Selama kita itu nggak membuat seseorang itu bikin kecewa, bikin susah orang, itu sudah benar. Jadi biar apa ya, kita itu semakin lama itu semakin pola pikir kita itu semakin maju adanya, gitu loh. Yang jelas kesemuanya ini terciptanya akan dunia beserta isinya seperti apa, kesemuanya itu atas kehendak ilahi Mas. Ya. Jadi manusia itu tidak mempunyai hak sehelai rambut pun menyalahkan orang lain. Ya Gus. Hanya mengingatkan, nggak mempunyai Mas, mempunyai hak menyalahkan orang lain. Kesemuanya ini atas penciptaannya kok. Ya. Gitu loh. Nah kita itu membuat seperti gini adanya kan atas kehendak siapa? Bisa seperti gini juga kan atas kehendak ilahi juga. Jadi paling tidak kita itu dilakonkan seperti gini ya, kita sesuai dengan jalur kita masing-masing. Jadi yang seperti apa dilakonkan ya sudah apa A dengan B ini kalau sudah seiring berjalan itu bisa ada sebuah warna-warni kehidupan saling mendukung dan mengisi. Ya. Jadi untuk kehidupan di dunia menuju ke akhirat kelak kan begitu. Jadi begitu ya saudara-saudara Nusantara ya. Kita memberikan closing statement dan juga saya tambah lagi ya. Ini kan mau 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ini Mas ya. Biar saudara-saudaraku se-Nusantara ini biar lebih tahu adanya. Sampai tahu merah putih ya Mas. Ya. Nah, merah putih itu kalau diartikan di bangku sekolah dulu kan merah kan berani, suci putih kan suci. Kan begitu. Sebenarnya itu Mas, itu kalau diperdalam lagi ya, terjadinya manusia karena adanya bertemunya sel darah merah dengan sel darah putih. Gitu. Merah putih ini merupakan benderanya Majapahit dulu Mas, Bulog Klopo itu. Iya benar. Jadi biar kita itu nggak sampai lalai akan sejarah kita. Kalau sudah lalai, banyak yang lalai akan sejarah kita, tempo dulu. Ini loh Mas, tanda-tanda kehancuran peradaban kita. Ya. Jadi begitu ya, sobat-sobatku Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Rahayu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kreativitas.